Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang selalu dilimpah ruahkan kepada kita. Hingga saat dan detik ini kita masih terus diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, ditambah lagi nikmat terbesar yakni nikmat iman dan Islam. Sehingga berkat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, kita bisa sama-sama bersimpu bermunajat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan satu kewajiban kita bersama yakni salat Jumat berjamaah. Satu harapan kita bersama, ibadah salat Jumat yang kita laksanakan saat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Kita melaksanakan segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dengan keistiqomahan kita, kemauan kuat kita untuk senantiasa takwa, membuat kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keuntungan, fadilah, keutamaan dan kemuliaan baik dalam kehidupan kita di dunia maupun kelak kehidupan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara takwa adalah berbicara kita menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang harus kita tinggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita lakukan itu semua kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir akan menyampaikan dua keuntungan kita dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Satu, dalam kehidupan kita di dalam dunia, dan keuntungan kelak kita meninggal wafat di yaumil qiyamah nanti. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai manusia kita dalam kehidupan kita tentu banyak problematika, permasalahan-permasalahan, ujian, cobaan yang harus kita hadapi. Kesemuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah solusi, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap permasalahan kita, kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Permasalahan hidup kita akan Allah berikan jalan keluar manakala kita patuh menjalankan segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keuntungan bagi kita, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala kita mendapatkan sebuah ujian, cobaan, musibah, problematika, permasalahan, jangan kita bersedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Oleh karena itu kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa mencapai kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka dan tidak dia duga-duga sebelumnya. Kita mengalami permasalahan ekonomi, keuangan, perbanyak nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak sangka-sangka dan tidak diduga-duga. Semua aspek kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, bermasyarakat kita, bahkan berbangsa dan bernegara pun, ketika insan-insannya, manusia-manusianya, ahli negaranya, penduduknya, masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada sebuah negeri tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk suatu kampung, suatu negara beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan, baik yang datangnya dari langit maupun yang datangnya dari dalam bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau negara kita mau makmur, kalau negeri kita mau berkah, perbanyak kita ajarkan bangsa ini, masyarakat ini dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dunia ini.
Lalu bagaimana dengan kehidupan yang kekal abadi di yaumil kiamah nanti? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan janjikan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah harapan kita, impian kita, cita-cita kita, keinginan kita, kelak ketika kita wafat, kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon kepadamu akan keridhoanmu, akan surgamu, dan hamba berlindung kepadamu dari pedihnya siksa api neraka. Doa munajat yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita realisasikan dalam bentuk ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 34, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita semua taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita mampu untuk senantiasa menjalankan segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita, wafat dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazar wa uzunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikati qudsi
فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة